你该死！Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode sebelumnya Shoyan yang berhasil jadi juara pertama di kompetisi pemurnian pil. Shoyan pun dapat gulungan teknik jiwa kuno dari Master Xuan. Tak hanya itu saja, Shoyan juga dapat segel naga kuno untuk menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran dari Xian. Dan ketika Shoyan udah siap menuju alam bintang untuk dapetin api surgawi 3000 pembakaran, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Di awal film terlihat kalau para peserta yang kemarin menduduki peringkat 10 teratas mulai berkumpul di Menara Pil untuk masuk ke alam bintang. Saat itu sih Mugu merosting Shoyan dan kawan-kawan tuh kalau mereka tak akan sanggup menghalangi Mugu untuk dapetin api surgawi 3000 pembakaran. Karena para dewan Menara Pil aja tak berani mengusik Mugu selagi dirinya adalah peserta di kompetisi kemarin sesuai aturan. Master Xuan yang saat itu memperkenalkan tetua utama Menara Pil bernama Tetua Jiuling, di mana beliaulah yang akan memandu mereka di alam bintang nanti. Di momen itu, Tetua Jiuling menegaskan sekali lagi, kalau ada yang berani melanggar perintahnya saat di alam bintang nantinya, maka mereka akan didiskualifikasi jika bikin ulah. Tak tanggung-tanggung akan dikeluarkan dari sana. Dirasa semua peserta udah paham, para dewan Menara Pil pun mulai membuka gerbang menuju alam bintang itu. 辛苦三位会长。大家随我进去吧。 Melihat para peserta udah mulai masuk ke alam bintang semuanya, Master Xuan pun meminta tolong tuh kepada Master Lei dan Master Xuan Yi untuk tetap fokus dengan tugas masing-masing supaya alam bintang tetap stabil saat gerbang terbuka. Pastinya dalam waktu beberapa hari ke depan, kekuatan jiwa mereka akan terkuras cukup banyak saat mempertahankan alam bintang tersebut. Setelah itu, Xin pun beralih ke tempat Shoyan dan kawan-kawan, di mana mereka yang baru aja masuk ke alam bintang sana dibuat kagum tuh sama keindahan alam bintang milik Menara Pil itu. Shoyan yang saat itu terlihat udah nggak sabar untuk segera sampai ke tempat api surgawi 3000 pembakaran, di mana dia mau segera mencoba segel naga pemberian Xian. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga tuh di tempat altar tempat api surgawi 3000 pembakaran ditahan. Awalnya sih memang hanya terlihat kabut tebal doang di area tersebut, namun saat Tetua Jiuling menghilangkan kabut tebal itu, mulailah terlihat sosok asli dari api surgawi 3000 pembakaran. 夜萤火的体内被种下龙印了，此言所言果然没错。这便是3000夜萤火。
Tetua Qiuling yang menjelaskan kepada semua peserta kalau tubuh fisik api surgawi 3000 pembakaran tidak dalam keadaan aktif, alias dibikin tidur sama pendiri Menara Pil dulu. Jika mereka mau menaklukkan api surgawi 3000 pembakaran tersebut, jalan satu-satunya jiwa mereka harus masuk ke dalam lautan kesadaran api surgawi itu dan menaklukkannya di bagian dalam sana. Untuk giliran pertama, Xiaoyan diperbolehkan untuk mencoba dulu karena dia adalah juara pertama di kompetisi kemarin. Dengan arahan dari Tetua Qiuling di sana, Xiaoyan pun mulai maju ke depan untuk masuk ke lautan kesadaran si api surgawi itu.3000焰炎火额头处，萧炎，这3000焰炎火远非当年的陨，光从气势上来看，却能发出如此强大的猛威。这应该就是丹塔3位会长，可以开始了。好强的魂力力量！ Xiaoyan yang berhasil masuk ke dalam lautan kesadarannya api surgawi 3000 pembakaran. Tentu aja awalnya sih Xiaoyan hanya mendengar suara ancaman dari api surgawi itu. Karena sesuai perkataannya Xian, kalau api surgawi peringkat 10 ke atas punya kesadaran sendiri selayaknya makhluk hidup. Xiaoyan yang dapat sambutan tidak ramah dari api surgawi 3000 pembakaran, dia pun berkata kepada api surgawi itu kalau dirinya bukan datang untuk menaklukkan dirinya, melainkan mau ngajak kerjasama kalau bersedia. Dengan angkuhnya, api surgawi 3000 pembakaran berkata kalau dia tak percaya dengan ucapan para manusia, karena akibat ucapan tuannya dulu yang berasal dari benua Doji, tempat Xiaoyan berasal lah. Makanya dia terkurung di alam bintang sana dalam waktu yang sangat lama. Xiaoyan yang berusaha menyadarkan api surgawi 3000 pembakaran dengan cara nunjukin segel naga yang dia dapat. Kalau Xiaoyan mendapatkan segel naga itu dari kenalannya yang berasal dari klan naga kuno, alias tempat asal tuanya si api surgawi itu di masa lampau, dimana seketika api surgawi 3000 pembakaran itu pun mulai ingat akan ucapan tuannya dulu, jika beliau akan menjemput si api surgawi itu untuk tinggal bersama di Pulau Naga tempat klan naga kuno berasal. Namun karena udah ratusan tahun tuannya nggak kunjung datang, api surgawi 3000 pembakaran pun marah dan melampiaskan kekesalannya itu kepada seluruh manusia yang dia temui. Xiaoyan yang masih tak mau menyerah gitu aja dan berusaha membujuk api surgawi itu supaya untuk tetap tenang, karena jika dia mau bekerja sama, maka Xiaoyan bisa bantu membawa api surgawi itu keluar dari alam bintang sana. Bahkan Xiaoyan juga bersedia membawa dirinya untuk pergi ke Pulau Naga tempat tuannya berasal dulu. Dengan amarah yang begitu kuat, api surgawi 3000 pembakaran itu pun melempar Xiaoyan keluar dari lautan kesadarannya. Para peserta yang cukup menyayangkan kegagalan Xiaoyan dapetin api surgawi itu, mengingat dialah yang paling berbakat di antara semua peserta di tempat itu. Tentu aja banyak yang mulai pesimis tuh. Kalau Xiaoyan aja nggak bisa, maka kemungkinan besar peserta lain pasti kesulitan juga. Di sini Mugu yang dapat giliran kedua untuk mencoba, dia pun diperingatkan sama Tetua Qiuling. Kalau dia berani bermain curang, maka Tetua Qiuling akan segera mengirimnya keluar. Di momen itu, Mugu pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bikin perjanjian dengan api surgawi 3000 pembakaran.
这么久？和他们不一样。又来一个蠢货！Xiaoyan dan kawan-kawan melihat Mugu tak berhasil menaklukkan api surgawi itu, tentu aja saat itu mereka bernafas lega tuh, karena apa yang dikhawatirkan tak terjadi juga. Namun saat tetua Qiuling meminta Mugu untuk mundur karena ini adalah giliran Xiaoying untuk mencoba, situasi pun mulai mencekam kembali ketika Mugu mulai tertawa jahat dengan begitu lirih. Di momen menegangkan itu, Mugu pun mulai melancarkan aksi jahatnya dan mulai merusak segel yang bikin si api surgawi itu tertidur. Karena jika Mugu bisa membuat tubuh fisik api surgawi itu bangun, maka api surgawi tersebut akan nurutin satu permintaan Mugu.糟了！3000焰炎火苏醒了！ Tetua Qiuling yang saat itu nyuruh Xiaoyan dan kawan-kawan untuk segera memecahkan mutiara giok yang dikasih sama Master Xuan kemarin, supaya para dewan menerapil segera mengirim bantuan. Dimana ketika Qiaoying dan yang lainnya mau memecahkan mutiara giok itu, para anak buah Mugu yang dari tadi nyamar jadi peserta lain berhasil merebut mutiara giok itu dari tangan Qiaoying dan kawan-kawan. Seperti biasa, Songqing hanya bisa bacot doang tuh, sambil berkata kalau menerapil akan bikin perhitungan sama pihak aula jiwa. Sedangkan Xiaoyan yang sat-set langsung ngeluarin mutiaranya belakangan dan segera memecahkannya untuk jaga-jaga kalau ada momen tak terduga seperti ini. Di sisi lain, Mugu pun menghalangi tetua Qiuling supaya tak bisa memperbaiki segel kesadaran api surgawi 3000 pembakaran. Di sisi lain, para dewan menerapil yang melihat alam abadi sedang mengalami guncangan hebat sampai terjadi beberapa retakan, mereka pun segera memperbaiki kerusakan itu secepat mungkin. Karena jika dibiarkan terus, alam bintang bisa hancur dan api surgawi 3000 pembakaran bisa lepas di sana. Parahnya lagi, jika api surgawi itu berhasil keluar dari alam bintang, pasti dia akan memporak-porandakan menerapil serta kota pil tanpa sisa. Master Xuan Yi yang saat itu dapat sinyal bantuan dari Xiaoyan, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa tuh. Karena para tetua menerapil yang tadi siap siaga, sekarang dibikin repot sama serangan dadakan anak buahnya Mugu di mana-mana. Di sisi lain, Mugu yang nyuruh para anak buahnya untuk segera membantu dirinya menyingkirkan tetua Qiuling, Xiaoyan pun tak tinggal diam melihat Mugu selangkah di depannya untuk dapetin api surgawi 3000 pembakaran, di mana semua teman-teman Xiaoyan juga ikut membantunya untuk mengalahkan para anak buahnya Mugu tersebut.
Xiaoyan yang berhasil mengalahkan para anak buahnya Mugu, dia pun meminta tolong kepada Cao Ying dan yang lainnya untuk segera bergegas pergi membantu tetua Jiuling. Karena jika api surgawi 3000 pembakaran tak segera disegel kembali, alam bintang di sana kemungkinan besar akan meledak. Di sini Mugu yang benar-benar dibikin kesal sama Xiaoyan karena dia selalu menghalangi jalannya. Tentu aja Xiaoyan akan meladeni Mugu jika dia emang mau baku hantam. Dirasa ada kesempatan, tetua Jiuling pun segera pergi ke arah api surgawi 3000 pembakaran dan bersiap-siap untuk memperbaiki segelnya kembali. Wah, episode minggu depan bakal full baku hantam lagi nih. Kira-kira kejutan apa lagi tuh yang akan diperlihatkan sama Mugu? Kalau kalian penasaran, episode 127 udah admin bahas versi komiknya ya. Silahkan cek aja di bagian kolom playlist spoiler BTTH. Kalau mau nunggu versi filmnya gini, silahkan tunggu rilisnya seminggu sekali atau tunggu 7 hari setelah terakhir admin upload. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.